dengan baik. Kita tahu bahwa ini suatu perjuangan yang belum selesai. Kita sadar di mana-mana masih ada kekuatan-kekuatan yang ingin tutup gereja, yang ingin tutup vihara, yang ingin tutup kuil-kuil dan lain-lain. Kita tahu itu. Kita tahu itu. Dan Pak Prabowo sudah berjanji dan bertekad tetap menjaga semua suku, semua umat, semua ras yang mungkin dianggap minoritas di Indonesia ini. Ini adalah tekad dia, tekad saya, dan tekad kawan-kawan yang ikut dalam kekuasaan. Dalam hal ini saya mau sampaikan kepada hadirin, termasuk Bapak Edforus, termasuk Bapak Sekretaris Eksekutif, termasuk semuanya, makna daripada kekuasaan. Kita sebagai Gerindra, kita berjuang, kita bertarung di ranah politik untuk apa? Untuk mendapat kekuasaan, yaitu amanat dari rakyat, mandat dari rakyat untuk merubah, untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia. Itu adalah tujuan politik. Kita pejuang politik harus merebut kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Kekuasaan bukan untuk cari harta. Saya bisa katakan saya masih politik 15 tahun ini, harta saya semakin hampir nol. Saya semakin miskin sebagai pejuang politik. Kalau saya mau jadi cari harta, Hashim ini cari harta, saya ikut petahana waktu itu. Saya ikut rezim petahana yang lama, yang kemarin, tapi bukan. Kita berjuang karena keyakinan. Dan puji Tuhan, ya, puji Tuhan Yesus, kita bisa dapat kemenangan kemarin. Apa makna kekuasaan? Ini saya mau cerita dalam waktu, ya, cukup ya. Saya diberikan waktu cukup ya. Cukup ya. Makna kekuasaan politik waktu kita dalam oposisi dan makna kekuasaan pada saat kita berkuasa sekarang ini. Dan yang selalu jadi pedoman bagi kita adalah kita tetap harus rendah hati. Baik di dalam oposisi kita rendah hati, dalam kekuasaan kita lebih rendah hati, karena di situ adalah sumber kemenangan kita. Ternyata dalam Alkitab yang saya pelajari, saya orang Kristen yang tidak sempurna, Pak. Banyak dosa juga. Tuhan Yesus yang tahu dosa saya. Saya tahu. Tapi saya berusaha. Ya, sebagai manusia berusaha. Dan yang saya menangkap dan saya lihat di dalam Alkitab adalah salah satu. Kesombongan adalah awal kehancuran. Betul atau tidak? Kita menang karena Prabowo Subianto sangat-sangat amat rendah hati, lawan-lawannya sangat sombong. Menurut saya, dia dipermalukan dan dihina di depan puluhan juta bangsa Indonesia. Dapat angka 11 dari 100, tetap diam. Di situ Tuhan menilai Prabowo bagaimana. Dia dihina dan dihina terus, tapi dia diam. Saya terus terang aja banyak belajar dari dia. Dia dipecat dan dipermalukan, justru 25 tahun kemudian dia angkat orang yang memecat dia, diangkat kembali dalam posisi negara, lembaga tinggi negara. Dan itu terus menerus. Saya kira saudara-saudara para hadirin sudah tahu itu semua.
Kadang-kadang saya lihat beliau lebih Kristiani daripada saya. Saya belum tentu bisa bertindak seperti dia. Tapi saya berusaha untuk seperti dia. Mengampuni musuh, mengampuni lawan, itu saya belajar dari Prabowo Subianto. Dan saya belajar dari Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Makna kekuasaan